Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Endang Widayat yang terus setia membahas materi-materi bahasa Indonesia. Yang saya bahas adalah langkah menulis teks narasi cerpen. Ini langkah-langkah menulis teks narasi cerpen. Yang pertama ini menentukan ide cerpen. Nah, untuk ide cerpen ini bisa dari pengalaman pribadi. Bila kita mengalami suatu masalah atau kejadian, ini bisa dijadikan sebuah ide. Berikutnya bisa juga dari pengalaman orang lain. Mungkin pada saat teman-teman kita bercerita atau curhat, lah dari situ bisa dijadikan ide juga. Yang ketiga, dari fenomena atau peristiwa. Jadi misalnya ada suatu kejadian, apapun itu bisa kita jadikan ide membuat sebuah cerpen. Kemudian ide yang terakhir bisa dari khayalan. Kalau dari khayalan ini berarti tokoh, kejadiannya, peristiwanya hanya khayalan semata. Yang kedua adalah membuat kerangka karangan. Dalam membuat kerangka karangan, harus disesuaikan dengan strukturnya. Misalnya kalian menentukan peristiwa awalnya, apakah yang akan dimunculkan sebagai konflik. Penampilan masalahnya seperti apa? Ingat, setelah ada masalah atau konflik, kalian juga harus menentukan penyelesaian atau solusi dari konflik tersebut. Dari struktur yang sudah kita buat, kita sudah memiliki gambaran yang seperti apa ceritanya nanti. Yang ketiga, mengembangkan menjadi cerita utuh. Berarti di sini kamu perhatikan unsur-unsur intrinsik maupun ekstrinsiknya. Unsur intrinsiknya misalnya mengenai tokoh-tokohnya, sertai dengan karakter masing-masing tokoh. Kemudian tentukan alurnya, karena ini adalah cerita cerpen, gunakan aja alur maju. Tentukan latarnya. Baik itu latar tempat, di mana tempatnya, tinggal milih saja. Kemudian latar waktu, kapan saja. Bisa juga latar suasananya seperti apa. Baru kita sisipkan nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen tersebut. 4. Memberi judul pada karangan. Beri judul cerpen yang kalian buat ini semenarik mungkin. Dengan judul yang menarik, maka pembaca akan tertarik dan penasaran dengan cerita yang kita tulis. Langkah yang terakhir, yang kelima, yaitu memeriksa kembali dan memperbaiki cerpen. Jadi kita lihat kembali, kita baca kembali, apa ada yang kurang, misalnya untuk dialognya kurang pas, kita perbaiki kembali, atau yang lainnya. Nah, sekarang saatnya kita akan berlatih membuat cerpen. Di sini saya tampilkan sebuah gambar 3 siswa-siswi putih abu-abu. Dari gambarnya ini kita sudah bisa menentukan temanya apa. Misalnya kita tentukan temanya persahabatan ya. Baru kita masuk ke strukturnya. Ketiga siswa ini merupakan sahabat yang sudah lama dari mereka kelas 10. Di antara ketiga anak ini, salah satunya kita beri nama Mirna. Si Mirna ini mengalami kesulitan keuangan keluarganya. Maka Mirna tidak bisa membayar SPP. Ini udah mulai
muncul konflik. Ya, konsekuensinya karena tidak bisa bayar SPP, maka Mirna akan dikeluarkan dari sekolah. Ini konflik sudah mulai memuncak. Nah, sekarang kita tinggal cari solusinya. Solusinya apa coba? Kita buat kedua temannya ini ingin membantu dengan cara berjualan di saat jam istirahat. Karena apa? Karena Mirna ini juga sering membantu mereka pada saat kesulitan pelajaran. Maka solusinya sudah kita peroleh ya. Tinggal kita buat judulnya. Kira-kira judulnya yang tepat apa? Kita ambil saja judulnya arti sebuah persahabatan. Nah, ini tinggal kita kembangkan dari gambar ini menjadi sebuah cerpen yang utuh. Ini peta konsep yang akan mempermudah kalian mengembangkan teks narasi cerpen. Temanya sudah ada, persahabatan, kemudian nama tokoh dan karakternya, konfliknya, kemudian solusi dan hikmahnya. Ini cerpennya yang diberi judul Arti Sebuah Persahabatan. Silahkan kalian baca. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang tidak seberapa ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak semanti hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.